Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita ada di akhir pekan, bahkan di penghujung bulan Mei. 2 hari lagi kita akan memasuki bulan yang baru lagi. Mari bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Kau limpahkan dalam hidup. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lagi di hidupku. Saya katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lagi di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lagi di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Syukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur hanya padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur padamu Roh Kudus. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dan hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Kami sembah, Kau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Kau Bapa yang selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah, sungguh baik, teramat baik Engkau. Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu
tidak kepada yang lain, sebab Engkau satu-satunya Allah yang setia, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, ya Allah baik. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas semesta, atas hidup. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, sebab Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hatiku percaya, dan hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidup. Haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Kau Allah. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Engkau Tuhan yang setia,
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang kami berharap padamu. Saya katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang kami berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ya Tuhan yang kami berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Tuhan pemulihanku. Sungguh Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian bagi kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan. Engkau berfirman dan kami menjadi sembuh. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi berfirman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Len. Ya, suaranya masih mute. Oke. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, pembacaan kita sudah di Wahyu 20. Wahyu 20 saya akan bacakan judul perikop pertama, Kerajaan 1000 tahun. Ayat yang pertama, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, aku akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, di perikop pertama itu tentang kerajaan 1000 tahun, di mana ada penglihatan itu tentang ya seorang malaikat yang turun memegang jurang maut ya. Si ular tua, naga tua itu, iblis dan setan itu diikat 1000 tahun lamanya. Dan di sini akan ada di ayat yang keempat, di tahta itu diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nah, di penglihatan itu juga dia melihat jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya. Nah, ini orang-orang yang mati martir, orang-orang yang mati dalam kebenaran, dalam memberitakan firman Tuhan, itu akan bangkit di masa ini. Orang-orang yang tidak menyembah binatang, orang-orang yang tidak menyembah berhala, orang-orang yang juga tidak ada tanda pada dahi dan tangannya. Nah, mereka inilah kategori orang-orang yang akan hidup dan memerintah dengan Kristus pada masa ini, gitu. Nah, jadi bagaimana dengan hidup kita? Di sini orang-orang yang hidup, orang-orang yang mati karena memberitakan firman Tuhan. Nah, ada juga orang-orang yang hidup di dalam kebenaran lah ya. Di sini saya melihat orang-orang yang
tidak hidup menurut keinginan daging, orang-orang yang hidup menurut kebenaran, orang-orang yang tidak ada tanda pada dahi dan tangannya. Nah, yang tidak hidup di dalam keinginan daging, yang tidak hidup di dalam keangkuhan hidup. Jadi, orang-orang seperti ini nanti akan dibangkitkan pada masa 1000 tahun itu dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, biarlah kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran ya. Di ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, jadi biarlah kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, di pasal sebelumnya tuh kita ada baca ya di 2 Petrus, di mana Yesus itu belum datang, sampai hari ini belum datang. Itu anggaplah untuk kita mempersiapkan diri untuk memberikan kesempatan lagi kepada orang-orang lain untuk bertobat, untuk menerima Yesus ya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang nanti dibangkitkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya bacakan perikop yang kedua, ya, judulnya Iblis Dihukum. Ayat yang ke-7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, di perikop kedua ini bagaimana setelah masa 1000 tahun itu iblis pergi menyesatkan bangsa-bangsa ya, yaitu Gog Magog. Nah, tetapi sepertinya ya iblis ini seperti kayak ada kuasanya ya sepertinya. Tapi tetap saja kuasa Tuhan itu yang berkuasa. Iblis ini akan dihanguskan, akan turun dari langit api yang menghanguskan mereka, gitu. Jadi iblis itu juga ya sampai sekarang bekerja di antara kita, menyesatkan pikiran kita, tetapi kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Mari kita terus andalkan Tuhan. Iblis itu hanya menyerang, hanya menyesatkan pikiran kita, tetapi kita punya kuasa yang lebih besar. Kita orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu punya kuasa yang lebih besar. Nah, di sini akhirnya iblis juga ya akan dikalahkan dan akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama nabi-nabi palsu ya. Jadi di dalam kehidupan kita, di saat kita sepertinya hidup ini ya suka kacau mungkin pikiran kita ya. Kita harus menyadari dan berwaspada di zaman akhir ini karena iblis juga sedang ingin berusaha menjatuhkan orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah melayani, orang-orang kudus, kita lah seperti kita gitu. Maksudnya untuk disesatkan gitu ya. Jadi kita harus berjaga-jaga, harus menyadari setiap waktu gitu. Kalau akhir zaman ini itu kayak iblis juga mau merebut supaya banyak yang mengikut dia gitu. Tetapi kita harus terus menyadari kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita itu. Kita bisa melawannya dengan firman Tuhan, dengan hidup tetap di dalam kebenarannya. Kita boleh tetap setia karena ada nanti masanya kita akan bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah suatu penghiburan untuk kita ya. Dan saya akan lanjutkan di perikop yang ketiga, hukuman yang terakhir. Ayat yang ke-11.
Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atas tahtanya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, di perikop ketiga ini hukuman yang terakhir. Hukuman yang terakhir itu di mana bumi dan langit tidak ditemukan lagi, dan orang-orang yang mati semuanya itu akan dihakimi menurut, nih di sini menurut perbuatannya gitu ya, berdasarkan kitab itu. Tetapi orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ya dia akan diselamatkan. Yang tidak ada tertulis, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, tentu kita yakin ya, nama kita pasti sudah tertulis di dalam kitab kehidupannya, di mana kita sudah menerima Yesus. Ya, tugas kita terus setia tentunya, hidup di dalam kebenaran. Ya, banyak di akhir zaman ini tentu iblis itu juga ingin merebut orang-orang untuk mengikut dia, menyesatkan pikiran kita, membuat hidup kita mungkin menjadi, apalagi katanya ya di zaman akhir ini hidup semakin sulit, banyak orang yang hidup di dalam keluh kesah sehingga akhirnya menyangkal iman mereka gitu karena kesesakan hidup, kesulitan hidup gitu. Tapi biarlah kita tidak terseret dalam arus dunia ya, yang punya ekspektasi hidup mungkin yang terlalu tinggi, yang harus seperti ini gitu. Tapi biarlah pikiran kita ini boleh tetap benar, tetap hidup di dalam kebenaran, sehingga yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin, pelayanan kita, di mana iman kita itu tidak sia-sia pada akhirnya gitu. Kita boleh tetap didapati Tuhan setia, nama kita boleh tetap ada di dalam kitab kehidupan, sehingga ada upahnya nanti untuk kita gitu. Jadi biarlah kita yang sudah hidup di dalam kebenaran ini boleh tetap bertahan, boleh tetap hidup di dalam kebenaran, karena percayalah ada masanya nanti kita itu akan bersama-sama dengan Yesus ya, kedatangan yang kedua kali ya. Mungkin kita bisa menyaksikannya secara langsung atau mungkin tidak, kita kan tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Yang perlu kita lakukan ya kita tetap hidup di dalam kebenaran, tidak terseret oleh arus dunia ini, tidak hidup di dalam tidak gampang disesatkan pikiran kita, karena sekarang ini banyak di sosial media tentang pengajarannya seperti ini, pengajaran ya banyak ya, tapi saya juga kurang suka ya lihat-lihat seperti itu. Cuman ya pernah lihat kalau sepintas gitu ya lewat, oh ternyata banyak pengajaran-pengajaran, banyak bahkan orang-orang seperti kata-kata bijak ya, kata-kata bijak yang sepertinya benar, tetapi belum tentu benarannya gitu ya. Seperti saya pernah melihat sekilas tentang kata-kata bijak oleh salah satu TikToker itu ngomong, ya kita ini hidup ya memang harus mengandalkan kekuatan kita harus semangat di dalam, maksudnya hidupnya semakin sulit ini, seakan-akan dia itu lebih menonjolkan kekuatan dari kemampuan kita gitu untuk bertahan dengan kehidupan yang keras ini gitu. Ya memang iya, kita harus berjuang, harus melakukan apa yang kita bisa dengan rajin, dengan tekun. Tetapi kita tentu mengandalkan Tuhan ya, tentu mengandalkan hikmat Tuhan gitu. Kekuatan kita itu sangat terbatas ya. Kita cuma bisa melakukan bagian kita, berjuang, bekerja dengan rajin gitu. Tetapi tentunya hikmat Tuhan lah yang harus kita andalkan. Jangan sampai pikiran kita ini jadi kayak disesatkan juga ya. Kita berpikir seolah-olah kekuatan kita lah gitu yang bisa membuat
hidup kita ini menjadi lebih baik itu. Jangan sampai, makanya kita di akhir zaman ini ayo kenali Tuhan. Anggaplah masa-masa Tuhan belum datang ini masa di mana kita punya kesempatan untuk hidup lebih mengenal Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya, berdoa bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan supaya mereka juga boleh diselamatkan begitu. Jadi kita harus pastikan kalau nama kita itu tetap ada di dalam kitab kehidupan itu sampai masanya ini nanti, gitu ya. Kita harus terus berjaga-jaga supaya nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita ayo tetap hidup di dalam kebenaran, tetap mempertahankan iman kita, tetap hidup setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi inilah yang saya bagikan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Leni. Jadi pesan pentingnya adalah mari tetap setia sampai akhir, karena tentulah semua apa yang kita baca di dalam kitab Wahyu uh, tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, walaupun sekali lagi dalam bentuk penglihatan-penglihatan yang terkadang sulit untuk kita mengerti, tetapi itu semua akan ada ujungnya. Ya, lebih tepatnya ada ujungnya bukan akhirnya. Karena ketika ujungnya tiba itu bukan berarti semua berakhir, karena justru itu masuk dalam kembali pada masa kekekalan. Nah, kalau di perikop yang pertama tadi dikatakan tentang kerajaan 1000 tahun, bahkan sebagian besar orang menyebutnya kerajaan 1000 tahun damai, ya, kerajaan milenium damai. Nah, karena memang kita tahu kan Tuhan kita itu bekerja secara detail, ada patron, ada patokan. Jadi sama seperti Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu selama 6 hari, dan kemudian pada hari yang ketujuh Allah beristirahat dan menikmati segala ciptaannya yang indah dan baik itu. Nah, dengan patokan yang sama seperti itulah akhirnya bumi juga akan melewati masa-masanya sejak kejatuhan manusia. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kemudian mereka keluar dari Taman Eden, keluar dari kekekalan, sehingga waktu secara kronologi mulai dihitung, itu sampai hari ini hampir 6.000 tahun. Dan kita tahu dari surat Petrus, 6.000 tahun itu di hadapan manusia berarti 6 hari bagi Tuhan. Dan kita akan memasuki hari yang ketujuh. Nah, makanya berkali-kali seperti saya katakan, kita jangan lagi punya paradigma seperti orang Kristen pada umumnya. Oh, percaya Yesus mati masuk surga. Karena untuk menikmati kerajaan surga, kerajaan Allah itu sekarang. Karena tujuan dari penebusan Yesus di kayu salib bagi orang berdosa, penghapusan dosa, itu adalah cara atau jalan untuk kita kembali masuk dalam kerajaan Allah, Taman Eden, di mana hidup penuh damai sejahtera, sukacita berlimpah, kebenaran, kuasa Tuhan. Dan harusnya itu kita alami sekarang. Nah, nanti tiba waktunya setelah 6.000 tahun ini berakhir, yang puncaknya ada yang disebut dengan masa 3,5 tahun aniaya, yang sekali lagi ada banyak penafsiran, ada yang pre, ada yang middle, ada yang post tribulation. Nah, setelah masa itu maka akan terdengar sangkakala Allah, dan Yesus sang mempelai pria itu akan datang menjemput gerejanya, mempelai wanitanya. Dan 1 Tesalonika mencatat bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang saat ini kitab Wahyu katakan sedang beristirahat di Firdaus, itu akan dibangkitkan mengenakan tubuh kemuliaan yang
tidak dapat binasa, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, baru kita yang masih hidup saat itu, yang saya katakan berkali-kali, saya berharap, saya berdoa, Tuhan izinkan saya ada di masa itu, artinya nggak mengalami mati secara jasmani, menanggalkan tubuh jasmani ini, tapi diubahkan dalam sekejap, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita menerima keselamatan yang utuh. Kalau ini bahasa saya Bapak Ibu ya. Karena kan roh kita waktu pertama kali kita mengaku di mulut, percaya di hati, ya roh kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Kita nggak akan binasa. Kita nggak akan terpisah dari Allah. Nah, tapi selama kita hidup sampai hari ini, kan kita sedang proses menuju pada keselamatan jiwa, seperti Petrus katakan. Melalui Roh Kudus dan firman yang terus-menerus bekerja dalam hidup kita, jiwa kita akan mencapai kesempurnaan. Pikiran, kehendak, dan perasaan kita selaras dengan firman, selaras dengan Tuhan. Nah, nanti waktu kedatangan Yesus kali yang kedua, waktu sangkakala Allah berbunyi, nah tubuh kita pun akan diubahkan dalam sekejap kalau kita masih hidup. Kayak sudah meninggal ya akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dan kita kembali masuk ke masa kekekalan. Hidup kekal bersama dengan Allah. Karena kita orang benar, bukan orang berdosa. Nah, itulah kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Atau kalau bahasa di kitab Petrus juga kalau nggak salah, itu kerajaan kekal. Makanya beda ya, kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan kekal. Nah, kerajaan 1000 tahun itu ya sudah masuk di area kekal. Karena nanti akan berkesinambungan langsung dengan Wahyu pasal 21 besok, langit baru dan bumi baru. Jadi itu urut-urutannya Bapak Ibu. Jadi bumi yang pertama ini akan direstorasi, kemudian menjadi kerajaan 1000 tahun, dan kemudian akan ada langit baru dan bumi baru. Dan itu kekal selama-lamanya. Nah, makanya pesannya seperti yang Leni tadi katakan, ayo tetap setia. Nggak usah takut dengan apa yang akan terjadi di akhir dari menjelang kehancuran bumi ini. Tetapi kerjakan saja bagian kita, kembali kepada kasih yang semula, bertekun menuruti firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menjaga minyak dan anggur, pakaian kita, terus tetap setia sampai akhir. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Yang kalau bahasa Yohanes katakan, Yesus sekarang naik ke surga sedang menyediakan tempat bagi kita. Yaitu seperti yang saya katakan beberapa kali di beberapa hari ini, dari tradisi budaya kidusin dan nisuin. Ketika gereja sebagai mempelai wanita dipertunangkan dengan Kristus sebagai mempelai pria, dan kemudian mempelai pria sedang pulang ke rumah bapaknya bersama bapaknya, tinggal di sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi mempelainya. Dan nanti pada waktu yang hanya bapaknya sendiri tahu, bapaknya akan perintahkan lagi mempelai pria itu untuk menjemput mempelai wanita untuk dibawa ke tempat yang telah disediakan. Dan itulah tempat yang akan kita tempati bersama-sama. Nah, di akhir dari kerajaan 1000 tahun damai, itu akan ada peristiwa lagi satu, yaitu seperti perikop yang kedua, iblis akan kembali dilepaskan, dan dia berusaha untuk menyesatkan banyak bangsa, orang-orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai tadi. Nah, tetapi ujungnya iblis dikalahkan. Bahkan akan dilemparkan ke Sehena. Termasuk orang-orang yang tidak bangkit di kebangkitan yang pertama tadi. Karena kebangkitan yang pertama sebelum kerajaan 1000 tahun damai itu untuk orang-orang yang mati di dalam Kristus. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun damai ini ada kebangkitan yang kedua, yaitu orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus. Nah, dibangkitkan untuk apa? Bersama-sama dengan iblis dilemparkan ke Sehena. Mereka tadinya di Hades. Nah, sekarang ketika dibangkitkan dari setelah kerajaan 1000 tahun damai, mereka akan dilemparkan ke Zehena, itu lautan api, maut, itu kekal juga selama-lamanya. Jadi sekali lagi pesan pentingnya seperti yang tadi Leni sudah sampaikan, ayo kita setia dan kita percaya sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
maka nama kita tercatat di buku catatan sipilnya kerajaan Allah sebagai warga kerajaan surga. Dan kita harus tetap setia, jangan minta cabut kewarganegaraan kita, Bapak Ibu. Makanya harus tekun, ikutin peraturan-peraturan kerajaan surga, yaitu firman Tuhan, tetap setia sampai akhir, supaya kewarganegaraan kita enggak dicabut, atau kita yang murtad akhirnya menyatakan enggak jadi lagi warga negara kerajaan surga. Jangan sampai, Bapak Ibu. Ayo bertahan, waktunya tinggal sedikit kok. Tetap setia sampai akhir. Dan kita akan menikmati semua janji penggenapan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Leni. Antonius nanti akan berdoa dan nanti akan ditutup oleh Leni kalau nggak ada yang menambahkan lagi. Iya Pak, oke. Oke, silakan. Ya, jika tidak ada, kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini sudah mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan, yang disampaikan juga itu jalani Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu baginya Tuhan. Berkati juga suaminya, anak-anaknya, usahanya, pekerjaannya, Tuhan juga berkati semuanya. Ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang kami dengar hari ini, biarlah kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu akan tergenapi semakin hari ya Tuhan Yesus. Dalam hari-hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami selalu setia melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang hari ini, yang sudah bersama-sama hari ini mengikuti Jum Tuhan. Kalau hari ini kami ada yang kurang sehat, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terlebih-lebih Tuhan bahwa Pak Ongkong juga Tuhan yang hari-hari ini dalam keadaannya kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Pak Ongkong Tuhan, keadaannya Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan semakin baik ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami juga Tuhan hari-hari ini, jika ada yang sakit, saudara kami, teman-teman kami, atau kami yang ada di Zoom ini juga Tuhan, apapun sakit kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat para setiap jemaat-jemaat yang ada di Pelita Community, kami nyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan dimanapun berada hari ini, di setiap cabang-cabang bahkan pun yang ada di pusat Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan, sertai setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Lebih hari-hari ini anak-anaknya Tuhan yang dalam persiapan untuk ujian Tuhan, Engkau juga berkati, berikan hikmat kepada anak-anak jemaat Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu bahwa setiap pemimpin-pemimpin kami, penatua-penatua kami Tuhan yang Tuhan percayakan, tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu bagi mereka Tuhan, biarlah mereka tetap setia juga kepada Engkau Tuhan. Apa kerinduan hati-Mu kepada mereka Tuhan, biarlah mereka tetap setia melakukannya Tuhan. Engkau kuatkan mereka juga Tuhan dalam hari-hari ini ya Tuhan Yesus, untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dan mengajak setiap jemaat-jemaat ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin ibadah di setiap ibadah raya, Tuhan juga tambahkan perbesar kapasitas mereka Tuhan, untuk mereka bisa terus Tuhan melayani setiap jemaat-jemaat ya Tuhan Yesus dengan penuh dengan kasih ya Tuhan Yesus. Dan mereka mau terus Tuhan memperbesar juga kapasitas mereka dan setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat di mana daerah kami berada hari ini, desa kami, kota kami, bangsa kami Indonesia ini, negara kami ini Tuhan, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap
pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat urapan-Mu, terlebih buat presiden kami Tuhan, wakil presiden kami, setiap menteri-menterinya Tuhan juga berikan hikmat dan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat hasil alam Tuhan yang ada di bangsa kami ini semuanya Tuhan, berkati perekonomian semuanya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semakin hari semakin baik ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam keadaan-keadaan yang hari ini Tuhan Yesus, ketidakkestabilan ekonomi Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau yang bercampur tangan ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat juga Tuhan, berkati semua program-program setiap pemimpin kami Tuhan, juga berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini, kalau ada ibadah raya Tuhan, bahkan juga besok, bahkan juga ibadah-ibadah yang ada di cabang-cabang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pertemuan kami ibadah ini Tuhan, ada kesatuan hati, setiap yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu bagi mereka Tuhan. Setiap yang mendengar juga Tuhan, mereka mau melakukannya Tuhan Yesus. Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan yang hari ini Tuhan, dan bahkan besok Tuhan, setiap Tuhan yang mereka melayani Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, kembali kami bersyukur di mana buat Engkau yang memberikan kesempatan kepada kami untuk hari ini Bapak. Sertai kami sepanjang hari ini Bapak, apa yang kami kerjakan, kami akan beraktivitas, biar hikmat Tuhan boleh senantiasa menyertai kami, biar ya Bapak kami boleh tetap setia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kelak nanti Tuhan kami akan bersama-sama dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, biar kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang ada, dan ketemu hari Senin pagi di Koram Deo lagi. Aong Tuhan ada ya? berkati. Aong ada di sini kah? Ntar ya dicek.